Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, semoga dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, diampuni segala dosa kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan iman kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam memiliki panutan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar tidak bermalas-malasan dan selalu optimis. Manusia ditakdirkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini selain akan mendapatkan pahala dalam melaksanakan ibadah atas dasar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu jalan untuk mencapai surga saat di akhirat nanti. Maka dari itu, banyak orang Islam yang berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah supaya mendapatkan perlindungan, dijauhkan dari azab neraka. Namun, masih banyak manusia yang tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya perasaan malas. Perasaan malas untuk beribadah tersebut bisa disebabkan karena banyak faktor, bisa karena diri sendiri ataupun orang lain. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada 5 penyebab utama seseorang malas melakukan ibadah. Pertama, bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Penyebab yang pertama seorang malas dalam beribadah adalah karena bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Apalagi dosa kecil yang sering dianggap remeh dan dilupakan kebanyakan manusia. Padahal dosa kecil tersebut adalah salah satu sebab yang mengakibatkan malas beribadah. Orang yang terus-menerus hidup dalam kebiasaan seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk murka Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah dengan dilenyapkan manisnya iman, dan Allah tidak akan mengkaruniakan kepadanya kelezatan dalam ketaatan. Sehingga orang tersebut tidak mampu untuk mengerjakan ketaatan dan ibadah. Padahal sebenarnya semua itu menjadi jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jika manusia melakukan dosa, hatinya akan muncul titik hitam. Lama-kelamaan hati akan menjadi gelap dan tidak ada cahaya apabila seseorang selalu menambah dosa. Tidak mungkin kebaikan disandingkan dengan maksiat. Makanya, hati-hati dengan dosa, karena bisa menutupi hati. Kalau hati sudah gelap, maka tidak akan ada semangat yang menggelora untuk melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya sebagai kaum muslim kita menjauhi perbuatan maksiat dan segala dosa. Kedua, tidak memahami pentingnya ibadah. Penyebab orang malas beribadah yang kedua adalah karena mereka melupakan pentingnya ibadah. Di antara bentuk kelalaian seseorang adalah karena ia lupa bahwa ia adalah seorang makhluk yang lemah. Padahal sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat ia menjadi kuat dan bisa mengerjakan ibadah. Sebagai seorang muslim, dia seharusnya mengetahui serta memahami
bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi inti untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Ketiga, melupakan kematian. Kebanyakan orang pasti tahu kalau setiap manusia akan meninggalkan dunia ini, namun ia lupa. Melupakan kematian adalah salah satu penyebab seseorang malas melakukan ibadah dan sibuk dengan dunia. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian agar lebih rajin dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Kematian menjadi salah satu obat bagi orang yang panjang angan-angan, orang yang keras hatinya, dan mereka yang banyak dosa. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan An-Nasa'i. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Lais As-Samarqandi disebutkan bahwa Syekh Abu Hamid Al-Laffah berkata, "Barang siapa memperbanyak mengingat mati, ia dimuliakan dengan 3 hal: bersegera taubat, qanaah, dan semangat beribadah. Dan barang siapa lupa dengan kematian, ia dihukum dengan 3 hal: menunda-nunda taubat, tamak dalam rezeki, dan malas beribadah." Keempat, tidak tahu besarnya pahala suatu ibadah. Penyebab lainnya seseorang malas melakukan ibadah adalah karena mereka tidak mengetahui besarnya pahala yang akan diperoleh karena suatu ibadah. Karena ketidaktahuan inilah yang membuat orang tersebut malas dalam beribadah. Namun sebaliknya, apabila ia mengetahui pahala besar di balik ibadah yang dilakukan, maka ia akan semakin rajin dalam beribadah. Kelima, berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Alasan terakhir seseorang malas melakukan ibadah adalah karena ia berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu perkara yang mubah, yaitu dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan kendaraan, serta yang lainnya. Hal yang demikian ini membuatnya malas untuk melakukan ibadah dan lebih berkeinginan untuk istirahat dan tidur. Berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu yang mubah seperti makanan dan minuman bisa menjadi salah satu penyebab kerasnya hati. Dengan hati yang keras tersebut membuat manusia menjadi tidak ingat kepada Sang Penciptanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Banyak mengkonsumsi makanan adalah sebuah penyakit yang akan menimbulkan keburukan. Banyak makan dapat menjerumuskan anggota badan untuk melakukan maksiat dan berat untuk melakukan ketaatan. Maka cermatilah keburukan ini." Demikianlah mengenai 5 penyebab orang malas beribadah. Sebagai orang Islam, sudah sepantasnya kita meninggalkan 5 penyebab tersebut agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.